Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kali ini Al-Fakir ingin memberi kajian musalsal mengenai akidah yang patut difahami oleh setiap orang muslim, orang mukmin, sebagaimana dikatakan dalam Zubat, wal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Awal yang wajib bagi manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin benar sesuai dengan dalil-dalilnya. Sebelum kita masuk ke dalam ilmu akidah, maka sudah menjadi satu tradisi pasti memperkenalkan apa itu ilmu akidah dan hal-hal yang bersangkutan dengan ilmu akidah sebelum kita masuk ke dalam temanya. Dikatakan dalam syair yang cukup kita kenali, inna mabadi kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma samara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukm syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Yang pertama, had. Definisi daripada ilmu akidah atau ilmu kalam ini apa? Maka definisi ilmu akidah bimakna al-fan, yang dimaksud di situ fan daripada ilmu at-tauhid, yaitu ilmun yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaid ad-diniyah min adillatiha al-yaqiniyah. Ilmu yang bisa membuat dia memiliki imkaniyah, kemampuan untuk memahami tentang keyakinannya dengan keyakinan yang mantap, kiranya membuat kokoh daripada akidahnya. Dan ini bersangkutan dengan akidah. Beda kalau kita belajar fikih, itu bersangkutan dengan amaliyah kita. Kalau ilmu tauhid bersangkutan dengan akidah kita. Ad-diniyah yang berlandaskan melalui ilmu syariat, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada rujukannya, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ad-diniyah berbeda dengan falasifah. Kalau falasifah dia meyakini ketuhanan melalui murni akalnya, tidak berlandaskan dengan agama, tidak merujuk kepada agamanya sama sekali. Melalui dalil-dalil yang al-yaqiniyah, konkret, yang pasti. Berbeda kalau kita belajar fikih, maka fikih boleh beristimbat para ulama melalui dalil-dalil yang dhanni. Tapi kalau kita belajar akidah, semua dalilnya pasti qat'i. Dalil yang qat'iyyut tsubut wa qat'iyyud dalalah. Adapun tema daripada ilmu akidah yaitu bersangkutan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang apa saja sifat wajibnya? Apa sifat mustahilnya? Dan apa itu sifat jaiz? Kemudian begitu juga zatul rasul. Dari sisi juga apa saja sifat wajibnya? Apa saja sifat mustahilnya? Apa sifat jaiznya? Dan juga di situ membahas dalil nakli, karena ada hal-hal yang kita wajib yakini, yaitu as-sam'iyat. Karena akidah ini pembahasannya 3. Al-uluhiyah, dan setelah itu adalah as-sam'iyat. As-sam'iyat yaitu hal-hal yang wajib kita yakini, seperti hari kiamat, kemudian ada hari kebangkitan, adanya surga, neraka. Itu murni kita wajib yakini karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedahnya kita belajar ilmu akidah ini apa? Faedahnya di antaranya sebetulnya banyak, kita sebut sebagian saja.
paling utamanya mengangkat level kita dari derajatnya muqallid, pengikut orang awam yang hanya ikut-ikutan dalam urusan akidah, menjadi betul-betul orang yang memahami akidah. Tentu beda imannya seorang muqallid dengan orang yang yakin dengan akidahnya karena dia tahu kebenaran akidahnya, tentu lebih kuat bagi orang yang memahami. Nah, itulah fungsi kita belajar akidah. Patut ya, bagi kita semua untuk betul-betul mempelajari ilmu akidah. Kemudian fadluhu, apa keutamaannya kita belajar ilmu akidah? Keutamaannya itu apa? Innahu asyraful ulum. Bahwasanya ilmu akidah itu adalah paling mulianya ilmu. Kenapa? Karena ilmu akidah ini bersangkutan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, zat rasul-rasulnya, dan apa yang bersangkutan dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan apa yang dibahas. Nah, kalau yang kita bahas ini ilmu di sini mengenai zat Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Oleh karena itu kita belajar ilmu akidah, ini adalah ilmu yang paling utama. Kemudian adapun nisbat ilmu akidah dengan ilmu-ilmu yang lain, dia adalah aslul ulum. Dia ilmu pokok, ilmu asal dari ilmu yang lainnya. Yang lainnya cabang daripada ilmu akidah. Karena tidak mungkin kita melakukan sholat kecuali setelah kita meyakini yang memerintahkan itu Allah. Kita tidak mungkin melakukan puasa dan lain sebagainya kecuali setelah kita yakin itu adalah perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita rela berkorban untuk habis-habisan belajar ilmu fikih karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, dan kita mempelajari syariatnya. Adapun wadhi pencetus, bukan yang membuat. Yang harus difahami, wadhi di sini bukan yang membuat ilmu akidah. Karena wadhi al-hakiki wallahu Subhanahu wa taala. Pencetus pertama yang dinisbatkan ilmu akidah ini kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan para pengikutnya, dan Abu Mansur Al-Maturidi dan para pengikutnya. Sebelum itu ya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ada sebelum Imam Abul Hasan. Cuman maksudnya tertata dengan rapi dan menjadi ilmu yang familiar berkatnya Al-Imam Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dulunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan Mutsabbitah sebelum munculnya mereka, atau di dahulu kala dikenal dengan Mutsabbitah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena menolak Mu'tazilah yang dikenal dengan Mu'attilah. Kita Mutsabbitah karena mengisbat sifat ma'ani. Adapun Mu'tazilah dia Mu'attilah karena dia membatalkan sifat ma'ani. Kemudian nama-nama ilmu tauhid ini ada yang lainnya. Disebut ilmu akidah, ada yang nyebut dengan ilmu al-kalam. Kalau sebetulnya ulama ada yang membedakan apa itu ilmu kalam, ilmu akidah, tapi kita fokus aja hanya ke yang dasar-dasar. Adapun pengambilannya yaitu bersumberkan dari dalil akal dan dalil nakal. Ya, ada dalil akalnya ada, kemudian dalil nakal yaitu Al-Quran atau hadis. Terkadang orang tidak cukup meyakini tentang agama Islam hanya berdalilkan itu ada di dalam Al-Quran, tapi butuh rasional, logika. Nah, maka juga ada dalil-dalil apa? Akal ini. Hukmu syari' fihi, adapun hukum syariat
dalam belajar ini sebagaimana sudah kita sebut di awal, yang dikatakan zubat hukumnya wajib fardhu ain bagi setiap orang yang mukallaf, laki maupun perempuan. Tema yang dibahas permasalahannya yaitu apa? Mengenai hal-hal yang wajib, sifat wajibnya Allah, kemudian jaiz dan mustahil. Wassallallahu ala sayyidina Nabi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.